Pengembangan instrumen penilaian pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan oleh Tresya Lestari Silaban. Skema materi yang pertama ada taksonomi, yang kedua ada pengembangan instrumen, yang ketiga ada scoring atau penilaian, yang berikutnya ada acuan penelitian. Prinsip-prinsip penilaian sendiri itu terbagi atas 8, yang dimana yang pertama adalah valid. Dikatakan valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang berikutnya itu ada namanya reliable, yang dimana reliable berkaitan dengan konsistensi atau keajegan hasil penilaian. Yang berikutnya ada dia menyeluruh, yaitu penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi. Yang keempat berkesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang berikutnya objektif, yaitu penilaian harus dilaksanakan secara objektif, atau ada fakta dan ada kriteria yang jelas. Yang keenam mendidik, yaitu proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketujuh itu terbuka, yaitu dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah adil, yaitu tidak menguntungkan atau merugikan sebagian pihak. Yang berikutnya itu adalah domain atau ranah penilaian. Yang pertama ada kognitif, ada afektif, dan ada juga psikomotorik. Yang berikutnya adalah ranah kognitif. Dalam original terms-nya, yang pertama terdapat evaluasi atau disebut juga dengan evaluation. Evaluation adalah kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Nah, jadi pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Yang kedua, ada sintesis atau synthesis. Nah, pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Yang berikutnya ada dinamakan nama imitasi. Imitasi sendiri adalah sebuah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Yang kedua adalah manipulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihatnya tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Yang berikutnya adalah presisi. Kemampuan tingkat presisi ialah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. Yang keempat ada artikulasi. Artikulasi sendiri adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan ketepatan sehingga produk kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Yang kelima ada naturalisasi, yaitu kemampuan pada tingkat naturalisasi yang mampu melakukan kegiatan secara refleks seolah-olah melibatkan fisik saja. Yang berikutnya adalah pengembangan instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis atau tes tulis. Tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memiliki jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang umumnya hanya menilai kemampuan berpikir rendah. Tes tulis sendiri terdiri dari tes objektif, semi-objektif, dan esai. Yang berikutnya adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian ini umumnya dianggap lebih otentik daripada tes tertulis, karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek sendiri merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu.
Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan. Yang berikutnya adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada pengumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Portofolio relatif lebih otentik dibanding jenis penilaian tes. Yang berikutnya ada penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kesiapsiagaan mental seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pemberian skor atau scoring. Langkah-langkah dalam pemberian skor atau scoring bisa kita lihat dalam video berikut ini.